نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Pagi ini insyaallah kita akan membahas ayat ini, yaitu ayat yang sering sekali kita dengar ceramah-ceramah tentang ayat ini, yaitu tentang apakah makna dari innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa yang ada pada satu kaum sehinggalah kaum itu yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Dan sering sekali juga kita mendengar kekeliruan paham tentang makna dan maksud dari ayat ini. Kekeliruan itu adalah yang mengatakan bahwa supaya kita maju dari keterpurukan, maka tidak ada yang bisa melakukannya kecuali diri kita. Itu keliru. Dari mana kita tahu keliru? Dari ayat lain. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain. Ini adalah surat 13 ayat 11. Tafsirnya adalah surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Jadi pemahamannya, pemahaman umum dulu saya sampaikan yang dipahami oleh kebanyakan orang. Misalkan orang menderita suatu penderitaan jiwa, kemudian mereka beranggapan penderitaan yang mereka alami itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan itu tidak ada yang bisa mengubah kecuali manusia itu. Itu pemahaman umum. Jadi kalau kita miskin, ya misalkan, maka tidak ada yang bisa mengubah kecuali kita sendiri. Itu pemahaman umum. Kalau kita menderita musibah, apapun bentuk musibah itu, maka kita tidak bisa keluar dari musibah itu kecuali kita yang mengubahnya. Itu pemahaman umum.
Pemahaman umum juga mengatakan bahwa hal baik dan buruk yang dialami oleh manusia ini sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan. Yang masuk surga sudah ditentukan, yang masuk neraka sudah ditentukan, yang jadi nabi sudah ditentukan, yang jadi miskin sudah ditentukan, yang kaya sudah ditentukan dari sananya, umur, rezeki, jodoh sudah ditentukan. Kalau itu pemahamannya, maka kita telah menuduh Allah berlaku zalim. Zalim kan? Zalim. Semena-mena, sesuka-suka, mentang-mentang. Apa Allah mentang-mentang? Mentang-mentang berkuasa, maka suka-suka dia menjadikan yang satu sebagai ahli neraka dan satu ditentukan sebagai ahli surga. Yang satu diberi petunjuk, yang satu tidak diberi petunjuk. Yang satu dibuat mukmin, yang satu dibuat kafir. Itu satu. Bertentangan dengan ayat hadis Nabi, hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diri. Maha suci Allah dari berbuat zalim. Ya, tidak mungkin. Ya. Yang kedua, kalau begitu pemahamannya berarti semua ini main-main aja. Buat apa kita istighfar? Kan sudah ditentukan. Buat apa kita berdoa kalau sudah ditentukan? Ya. Jadi banyak sekali yang gugur dari pandangan bahwa Allah telah menentukan semuanya. Terus gimana? Nah ini bukan Allah menentukan. Ya. Jadi ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Apa yang ditentukan oleh Allah terhadap kita makhluknya. Kemungkinan pertama adalah semua sudah ditentukan. Ditentukan apa? Ditakdirkan seperti tadi. Ya. Di sini manusia tidak ada saham sedikit pun dari apa yang terjadi pada diri mereka. Artinya Allah mempunyai kekuasaan mutlak. Kalau bahasanya, kamu mau apa? Aku raja. Ya. Kamu mau apa? Suka-suka aku. Ya. Yang kedua, Allah, kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlibat dalam semua yang terjadi pada manusia. Ini kemungkinannya. Udah setelah Allah menciptakan manusia, sudah terserah manusia. Ya. Kalau dia berusaha hasilnya buat dirinya,
dia berusaha baik, balik kebaikan itu kepada dirinya, dia melakukan tindakan keburukan dan kejahatan juga kembali kepada dirinya. Ya. Di sini Allah adil. Allah apa? Yang muncul adil. Di sini yang muncul kekuasaan, tapi yang hilang keadilan. Yang hilang apa? Nggak adil di sini. Adil nggak? Yang satu dimasukkan ke neraka, sudah ditentukan dari awal. Yang satu dimasukkan ke surga, ditentukan dari awal. Adil nggak itu? Enggak. Tapi dia kuasa mutlak. Itu yang muncul apa? Kekuasaannya. Di sini, oh enggak, ya. Di sini yang muncul keadilannya juga. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali ke dirinya. Yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu kembali ke dirinya. Di sini adil kan? Adil. Tapi di mana kuasa Allah? Di sini hilang kekuasaannya. Ini hilang. Yang hilang apa? Kekuasaan yang hilang. Kemungkinan ketiga, manusia berserikat. Ya. Allah dan manusia berserikat, kerjasama. Jadi ada saham Allah, ada saham manusia. Kalau di sini musyrik, kita mengakui bahwa manusia punya kekuatan, punya daya. Nah, daya manusia ini bergabung dengan kekuatan Allah. Musyrik itu, musyrik. Ya. Jadi mana yang benar ini? Ada yang benar? Di antara tiga ini? Gak ada yang benar. Terus gimana jadinya? Jadinya adalah semua ini adalah akibat perbuatan manusia berdasarkan kehendak Allah. Itu yang benar. Ya. Bahwa semua ini adalah perbuatan manusia, di situ menunjukkan keadilan dan berdasarkan kehendak dan kekuatan Allah menunjukkan apa? Kekuasaan. Jadi ada kekuasaan dan ada keadilan. Ya. Dan tidak musyrik juga. Kenapa? Karena kekuasaan Allah itu mutlak. Tapi Ustaz, kan ada ayatnya, innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah apa? Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada manusia yang Dia kehendaki. Ayatnya benar, tapi maknanya yang keliru. Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki, atau ayat ini mengatakan Allah memberi hidayah kepada orang yang menghendaki hidayah. Sebetulnya ayat itu mengatakan Allah memberi hidayah
maka Allah mudahkan, Allah fasilitasi dia. Ya. Dia baca buku yang benar, ya, mendapatkan guru yang benar, masuk pesantren yang benar, ya, hidup dalam lingkungan yang benar, ya, berpikir secara benar, bertindak secara benar. Berarti dia sudah membangun sebab-sebab hidayah bagi dirinya. Maka Allah memberi petunjuk kepada manusia ini. Jadi biasanya Allah memberi hidayah kepada orang yang menghendaki hidayah bagi dirinya. Dan Allah menyesatkan orang yang ingin kesesatan. Orang yang membangun sebab-sebab kesesatan bagi dirinya. Ya. Dikasih akal nggak dipakai. Ya. Baca buku sembarangan, dengerin ceramah di YouTube sembarangan, ya. Semua dia lakukan tanpa berpikir, ya. Dia berteman dengan orang sembarangan, tidak pilih-pilih, ya. Nah, manusia seperti ini sedang membangun sebab-sebab apa? Sebab-sebab kesesatan bagi dirinya. Nah, Allah menyesatkan orang yang menginginkan kesesatan. Adil nggak kalau gitu? Jadi ayatnya mah benar, tapi pemaknaan kita yang keliru. Ya, Allah memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. Apa itu? Dianya ke awal lagi, padahal yang terdekat ke umat ini, ya, ngerti nggak? Jadi Allah memberi hidayah kepada siapa? Kepada orang yang menginginkan hidayah. Siapa dia? Orang yang membangun sebab-sebab terjadinya hidayah pada dirinya. Jadi hukum sebab akibat berlaku, ya. Ini berlaku buat semua, ya. Jadi nabi menjadi nabi bukan ditentukan dari awal, tapi karena ada membangun sebab-sebab. Ketika syarat-syaratnya terpenuhi, jadi dia. Apapun hukumnya adalah syarat. Jika syarat-syarat untuk terjadinya sesuatu sudah terpenuhi secara sempurna, maka terjadilah sesuatu. Ini hukumnya. Jika syarat-syarat keberhasilan sudah terpenuhi, maka yang terjadi apa? Keberhasilan. Jika syarat-syarat kegagalan yang terpenuhi, maka yang terjadi kegagalan. Jika syarat-syarat kematian yang terpenuhi, yang terjadi kematian. Jadi kalau orang bunuh diri, enggak mati, bukan belum takdir. Syarat-syarat kematian belum terpenuhi, sehingga dia nggak mati. Gitu. Ya. Jadi hukum ini serba pasti. Ya. Jadi yang mengubah siapa? Allah tidak pernah mengubah dalam artian nikmatnya yang tidak diubah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah sebagai Rahman dan Rahim berubah enggak? Jadi Allah tidak pernah berhenti mengunculkan rahmatnya, ya, mengunculkan keberkahannya, menurunkan apapun, ya, kebaikan-kebaikan dari sisinya. Allah nggak pernah mengubah. Itu bagaikan analoginya perumpamaan Al-Quran
bagaikan air hujan yang turun dan diterima oleh tanah yang berbeda, sehingga ada tanah yang menyerap lalu menumbuhkan pepohonan, ada tanah yang hanya menampung tidak menumbuhkan, ada tanah yang keras bahkan tidak menampung sama sekali. Ya. Begitulah hati kita ketika menerima rahmat Allah itu. Ya. Jadi persoalannya di air hujannya atau di tanahnya? Problemnya di tanah, bukan di hujan. Hujannya sama, hidayah sama buat semuanya, keberkahan sama buat semuanya, rahmat Allah sama buat semua. Tapi kenapa beda-beda? Itu disebabkan kita telah mengubah. Nah, yang mengubah kita itu artinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, sampai mereka yang mengubah. Nikmat jadi laknat. Ya, itu kita mengubah. Dengan apa kita ubah? Dengan dosa. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu ya sibuk. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya. Lihatlah, perhatikanlah, sungguh telah rona menjadi hitam. Ya. Hati mereka. Kenapa menjadi hitam? Bima kanu surah apa tadi? Abasa wan naziati al-mutaffifin. Gimana nanti ini? Kalla artinya apa? Kalla bal rona. Rona artinya menghitam, menjadikan titik-titik hitam. Nah, titik-titik ini menghijab, membungkus hati. Ya. Sehingga apa? Hati tidak mampu menampung rahmat Allah. Jadi dosa. Jadi yang mengubah rahmat berubah menjadi laknat itu karena dosa. Ya. Makanya kita disuruh istighfar. Jadi untuk mengembalikan lagi ya istighfar. Supaya apa? Supaya hati dapat menerima rahmat Allah lagi. Ya. Jadi ayat-ayat itu tidak saling bertentangan satu sama lain. Ya. Kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bi dzunubihim. Ya. Mereka kafir. Kafir di sini jangan selalu diartikan orang kafir ya. Ya. Itu orang kafir itu nggak usah diceritain lagi bahwa mereka musuh Allah. Tapi kafir ketika dia dengan kata kerja itu umum sifatnya. Bahkan orang muslim bisa kafir nikmat, kufur nikmat. Ya. Setiap kita kufur nikmat, berlaku ayat ini kafaru. Ya. Mereka kufur yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak bersyukur. Ya. Fa'akhadahumullahu bidzunubihim, lalu Allah menghukum mereka bidzunubihim, ini disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi yang membuat
tanah yang menyerap air dan menumbuhkan pohon dan buah-buahan. Jadi untuk itu kita kembalikan dengan apa caranya? Dengan istighfar. Ya. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jadi untuk mengembalikan semua hanya satu caranya, yaitu istighfar. Untuk menghilangkan rona-rona tadi, ya. Bintik-bintik hitam itu yang menutupi hati kita, cuma satu caranya, yaitu istighfar. Jadi kembali lagi, ayat ini tidak ingin mengatakan, tidak ingin menyampaikan bahwa kalau kita menderita maka hanya kita yang dapat mengubahnya, bukan itu. Tapi apa? Ayat ini ingin menyampaikan bahwa dari sisi Allah tidak pernah mengubah nikmat-nikmat, terus diturunkan. Bahkan tidak ada jeda. Kayak cahaya ini, dia terus nggak ada jeda. Rahmat Allah itu nggak ada jeda, terus intens dan konstan, nggak pernah berhenti. Seperti hujan deras terus. Cuman yang menampung inilah yang problem. Jadi hebat sekali Al-Quran ini. Kita diajarkan caranya untuk mempunyai hati yang dapat menampung rahmat Allah itu. Jadi pada dasarnya kita itu mudah menerima pengetahuan. Kok sulit? Karena kita telah mengubahnya. Dengan apa? Dengan dosa. Dosa itu yang menutup hati dan pikiran kita sehingga ilmu itu tidak terserap. Jadi problemnya di Allah atau di kita? Kita. Pemahaman umum problemnya Allah. Allah telah menentukan semua keburukan. Maka kita harus mengubahnya. Kalau enggak, maka kita akan menderita terus keburukan. Enggak. Ya. Semua derita yang kita alami disebabkan oleh apa? Perbuatan-perbuatan dosa kita yang menutup hati kita sehingga apa? Hati kita menjadi keras dan tandus, ya, dan tidak menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah istighfar. Ya. Dengan istighfar semua berubah. Ya. Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka dengan istighfar itu Allah akan, kalau nggak pernah terjadi hujan, ya, tidak pernah menerima air rahmat, maka Allah kirimkan, ya, rahmat yang deras. Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Ya. Jadi banyak orang mengeluh kepada ulama mukhlisin bahwa mereka tidak punya anak, susah punya anak. Ulama itu gampang sekali bilang, kamu istighfar aja. Kau istighfar aja, karena Allah berjanji. Ayat tadi, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dan Allah akan melimpahkan kepada kamu dengan harta-harta dan anak-anak.
Semua yang salah apa? Kita. Yang salah siapa? Kita. Problemnya di kita. Dan ternyata mudah sekali obatnya istighfar. Mudah sekali obatnya ternyata apa? Istighfar. Maka kembalilah kita kepada sini, kembali kepada ini semua. Lalu gimana Ustaz? Katanya kan Allah menentukan semuanya. Kalau enggak, ini kok beda ini? Enggak. Yang benar adalah Allah telah mengetahui semuanya. Ya. Siapa yang ahli neraka, Allah sudah tahu secara azali. Siapa yang ahli surga, Allah sudah tahu. Ya. Siapa yang menjadi nabi, menjadi wali, ya, menjadi Fir'aun, Allah sudah tahu. Ya. Bukan Allah sudah tentukan. Beda, Allah sudah tahu dengan Allah sudah tentukan. Saya kasih contoh. Saya ini guru. Ya, setiap saat, setiap hari saya ketemu dengan murid-murid saya. Tentu saya tahu dong siapa yang rajin, siapa yang pintar, siapa yang cerdas, siapa yang susah. Saya tahu nggak? Saya tahu. Ya. Sebelum dididikan, saya sudah tahu mana yang bakal lulus, mana yang bakal tidak naik kelas, mana yang bakal juara satu. Saya sudah tahu, meskipun belum diujikan oleh sekolah. Rupanya saya kasih tahu Ustaz Bezin, nanti si Fulan ini bakal juara satu, yang Fulan ini bakal nggak naik kelas, yang Fulan saya bilang, dan semua yang saya bilang itu benar. Setelah diujikan ternyata yang juara satu jadi juara satu, yang gagal menjadi gagal. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan itu? Saya atau siswa? Siapa yang bertanggung jawab? Ya siswa. Saya cuma tahu kok. Allah mutlak pengetahuannya. Saya aja yang sekedar tahu, yang tidak bertanggung jawab atas itu semua. Kalianlah sebagai pelajar yang bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan. Karena semua sudah ada aturan-aturannya, hukum-hukumnya, konsekuensinya. Sekolah sudah mengatakan kalau kamu nilainya segini, maka kamu akan menjadi begini. Kalau nilainya begini, kamu akan menjadi begitu. Semua sudah ada aturannya. Jadi yang bertanggung jawab adalah siswanya. Bukan saya sudah tentukan dari awal. Ya. Begitu perumpamaannya. Ya. Jadi Allah menentukan atau mengetahui? Allah sudah mengetahui. Ya. Baru dengan logika ini apa? Ya siapa yang berusaha lebih akan dapat lebih daripada yang tidak berusaha lebih. Ya. Baru semuanya menjadi bermakna. Ya. Istighfar menjadi bermakna, hukum-hukum menjadi bermakna. Ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan minta umur, minta ditambah umur menjadi bermakna. Ya. Silaturahmi memperpanjang umur menjadi ada artinya. Tapi kalau sudah ditentukan, semua gugur. Semua apa? Semuanya jadi gugur. Semua main
nggak ada maknanya. Ya. Syariat cuma pura-pura aja, kan sudah ditentukan. Istighfar itu main-main aja, kan sudah ditentukan. Belajar itu main-main aja, kan sudah ditentukan. Ya. Tapi kalau mengetahui, ruangnya masih ada, ruang perubahan masih ada. Ya. Makanya ayat surat Al-Anfal ayat 53 mengatakan zalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini tafsiran dari inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin, ya. Yang demikian itu karena Allah tidak pernah mengubah nikmat yang telah diberikannya kepada kaum. Jadi yang tidak dibawa nikmatnya. Sesuai juga dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fitrah itu rahmat bukan? Allah berubah enggak? Siapapun, kapanpun dia lahir, maka dia lahir atas fitrah. Ya. Fitrahnya apa? Fitrahnya menjadi orang bertauhid. Fitrahnya menjadi manusia sempurna. Fitrahnya semuanya sempurna. Itu fitrah. Kok akhirnya menjadi Majusi, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Hindu, menjadi kok akhirnya begitu? Karena ada pengaruh manusia yang mengubahnya. Siapa? Kedua orang tuanya. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yunajisani. Dari Allah baik enggak? Baik. Nikmat gak fitrah? Nikmat. Jadi Allah gak pernah mengubah nikmatnya. Yang mengubah siapa yang mengubah? Manusia yang telah mengubahnya. Mengubah apa? Nikmat menjadi derita, menjadi laknat. Manusia mengubah. Terus gimana? Untuk kembali lagi istighfar. Kembali tadi kamu istighfar. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Berdoa. Tapi doa ada dua. Saya sudah doa besar, tapi kok enggak ini juga? Nah, doa itu artinya apa? Doa artinya meminta. Doa artinya apa? Meminta. Ini ada dua. Doa yang pasti dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan. Nah, doa yang kita lakukan selama ini lisan. Pakai apa? Pakai mulut lisan ini. Kita minta pakai lisan ini. Tapi doa yang kuat itu bukan lisan. Doa yang kuat bukan lisan. Apa? Doa yang kuat itu tindakan. Tindakan ini juga berdoa. Ya Allah, berilah kemudahan saya menerima ilmu. Tapi nggak pernah belajar tindakannya. Itu namanya berdosa. Lisannya meminta kebaikan, tindakannya meminta bodoh. Jadi lisannya meminta jadi pintar, tindakannya meminta apa? Meminta jadi bodoh. Jadi lihatlah apa yang kita minta pasti terjadi. Nah, itu yang Allah mulai dalam firman-Nya, wa atakum min kulli ma
Yang minta secara lisannya cuma konfirmasi aja, ya, untuk agar kita tidak sombong. Tapi permintaan Allah berupa perbuatan, tindakan. Kalau kamu rajin belajar, itu tandanya kamu meminta menjadi pintar. Kalau kamu bekerja keras, itu artinya kamu meminta sesuatu dengan cara yang benar. Kamu belajar apa saja dengan rajin tekun, ya, pasti Allah kasih. Ya. Apa Allah kasih? Allah kasih kebiasaan, kepandaian, kemahiran. Karena kamu minta dengan tindakan. Supaya kamu tidak sombong, mintalah dengan lidah kamu. Jadi meminta dengan lisannya agar kita tidak jatuh pada kesombongan. Sebenarnya meminta yang benar adalah dengan apa? Tindakan. Lakukanlah tindakan yang benar. Apa yang kamu mau lakukan, penuhi syarat-syaratnya. Kenapa? Karena jika syarat-syarat sudah terpenuhi secara sempurna, maka terjadi dia. Ya. Udah Ustaz, saya sudah lakukan semua, saya penuhi, nggak terjadi juga. Terus mungkin ada satu yang belum terpenuhi. Sampai ketika syarat terpenuhi, mutlak dia. Nggak mungkin kan? Saya kasih contoh. Saya ada batu, saya lempar ke kaca. Maka terjadi apa? Pecah kaca itu banyak serpihan. Ya. Lemparan kedua saya lempar, serpihannya menjadi 100 misalnya. 100 serpihan kaca. Jika lemparan kedua terhadap kaca yang sama hentakannya, sama kekerasan batunya, sama ketebalan kacanya, sama jalannya persis sama dengan yang pertama, maka serpihan sama. Jika serpihan itu tidak sama pada lemparan kedua, berarti ada yang berubah. Ya, mungkin hentakannya, tekanannya tidak sama dengan yang pertama. Mungkin kekerasan batunya kurang, mungkin jaraknya, mungkin. Ya, kenapa? Karena kalau sama, rumusannya sama. Ya. Jadi yang ditakdirkan apa? Hukum sebab akibatnya, itu yang ditakdirkan. Itu yang pasti. Ya. Nah, kita sebagai santri memahami ayat ini, ya, tadi jangan puas dengan doa, apalagi sudah lisan, doa hatinya kemana-mana. Nah, jadi doa lisan perhatikan dan melahirkan tindakan. Ya. Itulah yang melakukan wa'atakum min kulli masalatuhu, dan Allah pasti memberikan apapun setiap yang kamu minta. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu merinci nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi apa? Doa itu lisan dan tindakan. Mana lebih kuat? Tindakan. Kenapa kita disuruh doa yang lisan? Agar kita tidak takabur saat berhasil. Orang-orang Barat itu melakukan semuanya dengan tindakan. Ya, sehingga berhasil. Tapi mereka ditakabur. Kenapa? Karena nggak dibarengi dengan doa lisan. Di timur, di lisan semua nggak ada tindakan. Ya. Jadi ini terbalik. Nah, kita harus dua-duanya. Peradaban ini harus melakukan semuanya kedua-duanya. Ya.
lisan dan tindakan. Lisan kita minta kemudahan, tindakan kita juga. Makanya Allah memastikan dalam ayat lain, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, makanya lebih hebat daripada peribahasa kita. Kalau peribahasa kita apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian senangnya kalau udah sakit dulu baru senang. Kalau Allah tidak begitu, bukan ba'da. Allah tidak mengatakan inna ba'da usri yusra, tapi inna sesungguhnya bersama bersama kesulitan terdapat kemudahan. Di situ kesulitan, kalau omongan lisan sulit enggak? Omongan lisan enggak. Kenapa sulit? Usri, itu perbuatan. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan yang kamu lakukan, bukan kamu ucapkan. Yusra, di situ ada kebaikan, kemudahan. Nah, usri dari kita, yusra dari Tuhan, dari Allah. Ya. Begitulah agama Islam ini mengajarkan kita. Dari sisi Allah mengatakan apa? Aku tidak jadikan agama ini litasro untuk kesulitan bagimu. Berarti agama ini mudah, ya. Tapi sisi lain Allah bilang wajahi, berjihadlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu. Ya. Katanya mudah, harus bersungguh-sungguh. Itu kan paradoks, ya. Kalau mudah ngapain bersungguh-sungguh? Ya. Nah, artinya apa? Ayat yang mengatakan kamu bersungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh itulah ada kemudahan di dalamnya, ada kesenangan di dalamnya. Ya. Makanya semua para nabi, ya, yang membedakan para nabi apanya? Kesungguhannya. Yang satu menjadi nabi ulul azmi. Ulul azminya kan tekad. Ya. Semakin kuat tekadnya, semakin ulul azmi. Ya. Jadi yang membedakan antara satu nabi dengan nabi lain, manusia dengan manusia lain, itu kesungguhannya, tekadnya, itu yang membedakan. Jadi yang paling hebat tekadnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Bukan Allah tentukan lagi, karena Allah sudah tahu. Menurut pengetahuan Allah, dari sejak manusia pertama diciptakan sampai manusia terakhir, yang tekadnya sempurna menghasilkan kesempurnaan cuma satu, yaitu Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad berhak atas apa? Kemuliaan dari Allah. Ya. Kenapa? Apa yang membuat azamnya? Azam dalam apa? Dalam melatih dirinya. Azam dalam ibadah. Azam tekad itu. Apa khusus Nabi Muhammad? Tidak. Semua manusia terbuka. Fal yatana fasil mutana fisul. Kita disuruh berlomba. Ya. Kalau berlomba, adil kan? Adil. Ini perlombaan. Ya. Fastabiqul khairat. Berpaculah, musabaqahlah kamu dalam hal kebaikan. Adil kan? Adil. Ya. Tapi kalau sedari mula sudah ditentukan semuanya, ya, Haji Ihsan punya yayasan, nitip anaknya, ya, kepada sekolah
1, kelas 2 juara 1, sampai kelas 6, sampai SMP, SMA juara 1. Layak dipuji nggak anak itu? Nggak ya, orang gratis kok. Sudah ditentukan dari awal bahwa dia juara 1, tidak layak dipuji. Kenapa kita memuji Nabi Muhammad? Karena azamnya nggak gratisan. Ya, dia layak menerima pujian. Kenapa Firaun dikutuk? Dia layak mendapatkan kutukan. Kenapa? Dia gagal dalam perlombaan. Ya. Di sini adil. Tapi kalau sudah ditentukan dari awal Firaun harusnya masuk neraka, dia harus jadi raja, dia harus menindas. Oh, tega banget. Harusnya kalau dia berperan sebagai Firaun udah pahala, kan dia tugas. Setan kalau sudah pahala, kan dia tugasnya mengganggu. Ya. Jadi balik lagi, ayat ini ingin menyampaikan pesan apa ke kita? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah apa? Yang tidak diubah apa? Nikmat-nikmatnya. Semua nikmat terus nggak pernah Allah ubah. Ya. Buat siapa? Buat seluruh makhluknya, karena dia Rahman. Ya. Karena dia Rahman. Apa artinya Rahman? Dia begitu murah. Ya. Bahkan yang sifatnya Rahman ini nggak ada syarat apa-apa. Nah, mungkin ini saja pesan yang kita pahami dari ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Di tafsir ini surat Ar-Ra'd ayat 11. Tafsirnya, maknanya tafsir ayat surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi yang mengubah rahmat menjadi laknat kita. Ya. Jangan dibalik maknanya. Ya. Dari Allah penderitaan, kesusahan, maka dari kita kesuksesan. Nah, itu namanya kita membalik. Ya. Kita lebih hebat dari Allah. Allah ngasih sesuatu yang buruk, kita ubah menjadi baik. Itu namanya kita mengaku tidak sadar, mengaku lebih hebat daripada Allah. Ya. Padahal apa? Dari Allah kebaikan, nikmat, rahmat, berkah, semua yang baik tumpah ruah kepada kita. Ya. Lalu itu berubah menjadi derita, menjadi apapun disebabkan oleh kita. Karena kita melakukan dosa-dosa. Dan Allah memberi ruang lagi. Gak apa-apa. Masih ada ruang untuk kamu kembali istighfar. Yang tadinya kamu susah, kamu istighfar pun sama dengan ini. Ada lisan, ada tindakan. Kalau lisan gampang, istighfar dan lisan itu gampang. 70 kali ya gampang. Gampang. Yang susah istighfar tindakan. Apa? Menjauhi dosa dan sifat tindakan. Perbuatan yang diterima yang mana? Istighfar yang diterima yang mana? Yang tindakan. Kalau yang lisan tanpa tindakan, makin jadi dusta, nambah dosanya. Makanya disebut taubatan nasuha. Apa artinya nasuha? Setia.
taubat yang setia. Jadi nasihat itu bahasa Arab itu setia. Kalau nasihat yang bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya mau'izah. Ya, ada hadis Nabi begini-begininya, dan juga sering kali salah dipahami. Adiku nasihat, agama itu nasihat. Kata Rasul, sahabat bertanya, gimana ya Rasulullah? Nasihat buat siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, nasihat buat Allah. Kalau nasihat diartikan menasihati, kamu mau menasihati Allah. Terus buat siapa lagi ya Rasul? Bagi Rasul, nasihat buat Rasulullah. Terus wali a'immatil muslimin, dan nasihat buat para imam kaum muslimin. Wali a'immatil, dan untuk seluruh kaum muslimin. Kalau nasihat diartikan nasihat yang kita pahami, itu artinya kita menasihati Allah, menasihati Rasulullah. Coba lihat sekarang, setia. Agama adalah kesetiaan, kata Rasulullah. Setia kepada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah. Terus kepada Rasulullah. Terus kepada para imam, pemimpin kaum muslimin. Terus kepada seluruh kaum muslimin. Mana yang enak diterima akal kita? Yang mana? Ini taubatan nasuha, taubat yang setia, nggak balik lagi. Kalau balik lagi ke dosa awal, berarti dia tidak nasuha, itu dusta. Nah, untuk nasuha, lisan atau tindakan? Tindakan. Ya. Jadi sebetulnya Islam ini jelas sekali semuanya. Ya, jika kita pahami maka dia jelas sekali. Semuanya serba bisa kita lakukan. Ya. Fakultus taghfiru rabbakum, maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Kalau istighfar kalian benar, yursilis sama alaikum midrar, maka Allah akan yang tadinya tandus, kalau alam tidak pernah hujan, itu. Tapi kalau diri kita ya tandus hati kita. Ya. Tapi ayat ini sering lebih menekankan kepada diri kita. Ya. Hati kita tandus, istighfar, ya, supaya dia tidak tandus lagi. Apapun yang bermasalah dengan kita istighfar. Allah kasih resep istighfar. Istighfarnya apa? Kalau istighfar kamu benar, maka yursilis sama alaikum midrar. Maka Allah akan mengirimkan berlimpah-limpah air dari langit. Ya. Air itu dalam bahasa lain ada ilmu dari langit itu dari kemuliaan Allah. Ya. Jadi apa makna itu Quran berlapis-lapis. Makna Quran apa? Berlapis-lapis. Jadi kalau Allah bilang air, bisa air beneran, bisa rahmat, bisa ilmu. Kita kalau bilang ta'am, bisa makanan beneran, bisa makanan akal, bisa makanan hati. Kalau Quran bilang jabal, bisa berarti gunung, bisa berarti ego, karena sama ego dengan gunung itu sama-sama susah dibuang. Jadi penggambaran ego itu oleh Allah saking sulitnya ego ini untuk dibuang itu kayak gunung. Sulit, ya. Makanya nggak bisa sambilan, dia harus serius ego itu. Ya. Latihan untuk mendongkelnya harus serius. Allah kasih resep juga untuk ego itu. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya kami turunkan Quran ini di atas gunung, maka kamu lihat
gunung itu akan luluh lantak hancur, ya? Karena takut kepada Allah. Memang ada gunung takut kepada Allah. Coba aja kamu bawa satu tronton Quran itu ke gunung, terjadi apa? Jangan satu tronton bawa Al-Quran, tronton itu ke atas gunung, terjadi nggak gunung itu berantakan, hancur, nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena menemukan itu maksudnya. Buat apa juga ngancurin gunung? Buat apa juga bawa Al-Quran? Karena jika nilai-nilai kebenaran Al-Quran itu menghujam ke hati kamu, ke ego kamu, maka ego kamu akan hancur, musnah dia. Gak ada cara lain untuk menghancurkan itu selain Al-Quran. Itu maksudnya. Gak ada obat lain. Lalu ayat khasian, yang maksudnya hati. Gak ada gunung khusus, ya. Jadi kamu akan melihat hati itu khasian, menjadi takut khusyuk, muntasadian min khasyatillah, karena takut Allah. Begitu, ya. Jadi Quran itu kayak orang bikin puisi, banyak perumpamaan, kan? Sehingga apa? Selain kita belajar bahasa Arab, ya, kita memahami juga makna-makna yang harfiah tadi, ya. Apa sih maksud Al-Quran ini? Jadi kalau ada yang mengatakan ya nggak boleh kita mentakwil Quran, ya akhirnya Quran jadi susah dipahami. Ya. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini Pak Guru. Kan Al-Quran itu kalamullah, ya Ustaz, pembicaraan Allah. Tapi kenapa di surat Al-Ikhlas itu katanya Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Itu ayat itu kan mengatakan katanya dia Allah. Berarti yang berbicara siapa? Iya, jadi kalam Allah yang disampaikan melalui siapa? Kepada Nabi Muhammad melalui malaikat. Iya. Jadi malaikat bilang ke Nabi Muhammad, ya, pesan dari mana malaikat? Pesan dari Allah. Iya. Terus Nabi Muhammad bilang, malaikat bilang, katakanlah Muhammad. Saya mengirim pesan ke Aska melalui Musa. Musa bilang ke Aska gini. Musa bilang, tuh semua yang Musa bilang itu perkataan siapa? Kata Musa atau saya? Iya, saya cuma nitip. Jadi kalau Allah kalam malaikat atau kalam Allah? Iya. Udah. Ya, ada lagi lagi. Kalau nggak ada kita iya. Ustaz, doa itu kan yang lebih bagus tindakan Ustaz. Kalau misalnya saya mendoain orang tua saya, tindakannya Bisa berlaku sopan. Ya, belajar ya. Benar. Yang bikin orang tua senang. Itu doa tindakan. Kalau doa pengen soleh, pengen ini, doa itu bohong. Iya. Doa sombong. Kalau berdoa tanpa kerja, tanpa melakukan kebaikan, tindakan itu bohong. Untuk tidak bohong, berdoa orang tua. Nah, itu akan sopan santun, harus antara lisan dan tindakan. Itu doa yang benar, tindakan. Nah, itu yang menurunkan rahmat. Ya. Kalau kita tindakan pada orang tua benar,
secara di belakang mereka kita doakan tanpa minta mereka, dan terus kita taati, itu rahmat muncul. Ya. Berarti hati kita terbuka untuk menerima itu. Jadi tanah yang gembur, tanah yang bisa menyerap dan menumbuhkan. Nah, sudah ya. Sudah, kita tutup sama-sama dengan baca surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw